Halo teman-teman, jadi sekarang kita bakal ngebahas soal DRPS yaitu P161. Jadi di soal P161 ini ada banyak banget informasi yang diberikan ini, dan yang diminta itu 3 hal ini. Anggaran pengeluaran kas selama bulan Juni, lalu yang kedua anggaran penerimaan kas selama bulan Mei, lalu yang ketiga anggaran unit persediaan yang akan dibeli selama bulan Juli. Kita bahas satu persatu informasi yang diberikan. Jadi yang A, katanya penjualan setiap bulan itu ditagihkan di hari terakhir di setiap bulan. Berarti kalau misalnya jualnya itu bulan Mei, maka ditagihkannya 31 Mei kayak gitu. Lalu yang B, pelanggan itu diberikan diskon 3% kalau misalnya pembayarannya itu dilakukan dalam waktu 10 hari dari tanggal penagihan. Nah, dan piutangnya itu dicatat dengan gross sales. Lalu yang C katanya 60% dari tagihan itu diterima pembayarannya dalam periode diskon. Jadi 60%-nya itu dapat diskon ya. Lalu 25%-nya itu pembayaran diterima pada akhir bulan tersebut. 9% akhir 2 bulan berikutnya, dan 6% itu terbukti tidak tertagihkan. Lalu yang mengenai pembeliannya, katanya 54% ini tuh dibayar pada bulan dilakukan pembelian. Nah, sisanya itu dibayarkan di bulan berikutnya. Nah, presentasinya ini kebetulan juga berlaku sama untuk marketing, general and administrative expense. Lalu yang B, katanya masing-masing units of ending materials inventory itu sebesar 130% dari kebutuhan produksi bulan berikutnya. Lalu yang C, biaya masing-masing inventory itu $20. Yang D, gaji dan upah yang diterima karyawan tiap bulannya itu sebesar $38 totalnya. Lalu yang E, marketing, general and administrative expenses itu sebesar 15% dari penjualan pada bulan yang bersangkutan. Nah, $2.000 itu merupakan depresiasi. Karena depresiasi berarti nggak perlu dimasukkan ya ke anggaran kas. Lalu ini diberitahu penjualan aktual dan proyeksinya untuk beberapa bulan ini. Lalu dikasih tahu juga material yang dibutuhkan untuk produksi. Lalu ini utang gaji untuk akhir bulan segini. Jadi langsung aja kita jawab ya. Dan untuk mempermudah perhitungannya, jadi kita jawab di Excel. Oke, kita mulai dari soal nomor 3 dulu aja kali ya, sekaligus review materi bab sebelumnya. Jadi nomor 3 ini kan kita disuruh membuat anggaran unit inventory yang akan dibeli selama bulan Juli. Jadi ini tuh sama kayak purchase budget di bab 15 schedule 4 kalau nggak salah. Jadi ya kayak gitu, tapi nggak sampai ngitung biayanya, jadi nggak dikali biaya per unit inventory-nya. Nah, formatnya seperti ini. Oke, jadi yang pertama kita harus cari unit yang diperlukan untuk produksi. Berarti berapa sih kebutuhan unit untuk produksi bulan Juli? Di sini katakan Juli 12.000. Berarti ini 12.000. Lalu ditambah dengan ending inventory yang diinginkan. Nah, di soal katanya ending inventory-nya itu kan ini ya, 130% dari kebutuhan produksi untuk bulan berikutnya. Berarti yang ini 130% dari kebutuhan bulan Agustus ya. Berarti ini 130% dikalikan yang Agustus, yaitu 12.200.
Nah, lalu kita tambahkan. Nah, lalu dikurangi dengan beginning inventory. Beginning inventory-nya ini berarti ending inventory untuk bulan sebelumnya ya, berarti ending inventory bulan Juni. Ya, berarti 130% dikalikan kebutuhan produksi bulan berikutnya, yaitu bulan Juli, 12.000. Ya, terus kita kurangin. Ternyata didapat nih hasilnya. Jadi unit inventory yang perlu dibeli selama bulan Juli itu sebanyak 12.260 unit.